Kan udahlah, ini kan duniawi ya. Bukan gitu. Mamahnya Ibu Krisdayanti Iya, sama Bapak Raul Lemon. Iya. Bapaknya Pak Anang Hermansyah sama Ibu Asanti. Misalnya mereka Mau udah ngapain lagi sih? Iya, udah top lah. Oke. Ini yang BM semata itu loh. Amina tuh ibaratnya kalau ketemu dia tuh cuma numpang di perut aku terus udah. Aduh. Kalau pasang GPS. Astagfirullahaladzim. apa gimana. Astagfirullahaladzim, pasang GPS. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gue Boris Bokir dengan suara alam. Memang namanya indahnya bertetangga ya di Indonesia. Ini kita harus saling support. Dia cari uang, kita juga cari uang. Ya, mudah-mudahan lah para sobatku bisa mendengar suara-suara ini karena jarang-jarang kita episode ada background sound seperti ini. Dan pada hari ini, di sore yang cerah ini, kita kedatangan bintang tamu yang lagi cerah-cerahnya juga, yang lagi seru-serunya juga kalau bikin apa selalu menjadi trending di Indonesia. Atta Halilintar dan juga Aure. Halo bro, Halo, sehat Apa ya? kabar, Kak? Alah, ya gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih doanya. Aduh, baju couple. Iya. Couple ya. Kita kan ini couple goal. Wah, couple goals mantap. Boleh benar. Soalnya ngeliat Kopol. anak-anak muda zaman sekarang kalau pacaran aja kan couple goals. Masa kita nikah nggak couple goals? Iya. kan? Iya, benar harus couple goals ya. Soalnya kalau apa ya, kalau syuting tuh anak-anak sekarang kan suka couple kaos. Iya. Couple Di rumah celana. punya yang dia ayahnya anakku, dia Enggak, ibunya anakku. Nggak gitu. Enggak sampai belum nyampe situ. Belum nyampe situ ya? Levelnya masih Belum se-ekstrim itu belum ya? saya ekstrim itu. Belum se-ekstrim Ada yang itu. gini, kamu milikku. Ya nggak gitu, Beb. Ada juga gitu kan yang kamu Udah mulai milikku tahu. kiri. Udah mulai tahu loh, udah mulai ada Jangan, ketertarikan. Beb. Iya, Jangan, mulai. Jangan. Iya jangan, nanti takutnya. Enggak bikin aja, cuman pakainya waktu di rumah. Soalnya kalau keluar takut dimaki-maki orang. Dimaki-maki orang. Tapi semua itu gara-gara Atta ini tidak bisa dipungkiri YouTuber, ya bisa dibilang YouTuber nomor 1 Indonesia lah. Enggak lah. Iya kan? Udah biasa-biasa. Sekarang Ya. udah bukan YouTuber lagi, udah Kemunculan YouTube, sekarang udah pengusaha. Sekarang udah pebisnis. usaha aja. Nah, Tapi itu emang, Atta tuh emang se-workaholic itu kah? Atau gimana? Makanya bisa jadi sampai di titik itu. memang aku suka kerja sih basicnya ya, suka kerja. Jadi sehari aja kalau nggak ada kerjaan tuh gerutu gitu. Jadinya kalau tim-tim aku mungkin yang dekat, yang tinggal bareng atau yang dekat pasti tahu tuh. Kalau misalnya ini kok ada 3 jam ini kosong, kenapa bisa kosong hari ini gitu. Coba dong kita cari kerjaan, bikin apa kek, mau bikin lagu kek, nulis skrip kek, bikin apa kek, harus ada yang diisi gitu. Seorang Atta Halilintar memulai kerja itu dari jam berapa di pagi hari? Kalau dulu sebelum punya anak, tidurnya bisa cuma 4 jam sehari, 3-4 jam. Tapi kalau setelah punya anak, nah sekarang aku sampai jam 11, jam 12 tuh harus main sama anak dulu. Jadi aku bangun, main dulu sama anak, tadi mau main piano, mau main Ditemenin lilin, main lah. mau main Temenin futsal, main. apa mau main Main futsal? Iya, atau mau Atau futsal. ngapain? Iya, ngapain kayak gitu ya. Nggak, kalau dulu kerja itu mulai jam berapa? Jam 7 kah? Udah Kalau mulai? dulu tergantung, kalau misalnya tidurnya itu agak bisa jam 12-an, jam 7 udah mulai kerja, jam 6 udah mulai kerja. Tapi kalau misalnya kerjanya baru tidurnya jam 6 ya Jam 6 pagi. jam 6 pagi kan suka tidur. Kalau Mohon maaf, Ibu kok ada kayak mau dikurang aja, Ibu belum tahu? Enggak, bukan. Saya jadi nggak enak nih. Saya jadi nggak enak nih. Enggak, kalau dulu emang waktu masih single dia parah banget sih. Tapi sebenarnya sekarang juga parah sih, Kak. Parah ya? Maksudnya aku kadang suka kayak, sayang udahlah, maksudnya kan Udahlah, ini kan duniawi ya. bukan gitu. Nggak kan, kadang kalau kita pas muda tuh ngerasanya kayak nggak akan sakit lah tidur 3-4 jam. Badan apa- masih kuat. Masih kuat, takutnya nanti pas di usia tuanya kan aku mengurangi, udahlah sekarang udah lebih santai. Mungkin Bisa dari santai. sisi Aurel, mungkin aku nggak mau ngerawat nanti kamu tua sakit. iya kayaknya gitu Iya, ya. ntar yang ada malah ngerepotin deh kalau lu iya, bener mudanya juga sih sih. semangat gitu takutnya. Semangat Iya, banget. bener. Semangat. Tapi atau di umur berapa sudah mulai menyadari senang kerja? Kalau aku tuh dari kecil, dari umur 13 tahun aku udah mulai coba bikin apapun yang aku bisa gitu ya. Jualan Dari koran. Apa aja. Enggak ya? Enggak ya? Apa Itu aja. si Budi kecil dulu, ya? Dia dulu jualan SIM card. SIM kan? card aku dulu. Oh iya, Kartu sempet. perdana. Karena kan lumayan ya, per SIM itu kan misalnya kita dapatnya 500 perak. Tahun berapa itu, Atta?
Itu aku di Malaysia, Mas. Jadi aku tuh orang tua kan kerja gitu ya di sana. Tapi kerjanya tuh serabutan. Jadi kayak masang internet, ngikut, masang apa, misalnya nganter-nganter pos pernah. Jadi orang tua saya itu tipikal pekerja keras yang selalu jadi inspirasi saya. Jadi ketika melihat mereka, ini kayaknya ngehidupin adik saya 10 orang nggak semudah itu. Jadi kan sebagai abang terpacu lah. Udahlah keluar dari sekolah ikut bantuin kerja. Jadi gara-gara itu etos kerjanya jadi kelatih dari kecil. Jadi kalau kebiasaannya diem tuh nggak bisa gitu. Nah, sama mungkin saya tuh punya endorfinnya nggak bisa diem kan ya. Iya, nggak bisa diem. Produksinya terlalu berlebihan. Iya, produksinya terlalu berlebihan. Jadi all the time tuh sugar rush terus. Iya. Makanya kasihan istri saya kalau deket-deket saya terus. Loh, emang kalau Aurel kan dari keluarganya keluarga seniman. Penyanyi. Jadi dia nyantai kan. Bukan. Masa nyantai juga atau pekerja keras juga? Sebelumnya kalau dulu nyantai banget, nggak suka kerja. Oke. Sekarang setelah menikah malah jadi kerja. Kenapa kebalik? Hey, kan harusnya setelah menikah harusnya jadi ibu rumah tangga aja lah, slow-slow. Nah, aku juga nggak bisa Kak, disuruh diem di rumah nggak kerja juga nggak bisa. Sekarang gitu. Karena ngeliat mungkin akunya kayak gitu kayak ya udah aku juga mau ada kegiatan gitu. Wait, yang bos makin kencang kayaknya. Makin digas sama dia. Bos, katanya kenceng juga nih suara. Lu jangan sampai di vlogin Atta, lu training lu nanti lu. Kedengeran nggak sih? Ini kedengeran banget sih kalau ini. Nggak apa, memang kita kan syuting backgroundnya kawasan industri. Iya. Oh iya. Ini kan makanya hijau green screen ini. Iya, ini hijau green screen. Mau dibikin ini. Ini green screen. Coba ya nanti kita ubah. Ini kita lihat ya. Editor kerja ya. Editor dikasih PR. Apa gitu. Nah, katanya. Tapi tadi mau nanya ke Aurel. Kan kadang-kadang ketika sudah menikah dan baru pertama-tama kan ada penyesuaian dua sifat yang berbeda. Wow. Nah, Atta ini kan dari pagi senang kerja. Ya. Pernah nggak ada momen di mana Aurel lagi ngantuk nih, orang udah gerabak-gerubuk, entah itu mandi, pakai baju. Kalau itu sering. Iya, itu siapa yang sering mengganggu dan siapa yang sering terganggu? Aku yang merasa terganggu. Sampai tuh nggak tim aku nggak berani ngetok pintu saking takut aku bangun. Oke. Karena aku tipikalnya gini Kak, kalau misalnya lagi tidur, aku dengar suara tuh aku gampang kebangun. Oke, dan susah jadi tidur lagi. Aku nggak bisa tidur lagi. Oke. Jadi pernah beberapa kali misalnya ada jadwal jam 7, jam 6 pagi gitu ya. Izin dulu, besok saya mau ini ya ketok pintu jam segini-gini. Aduh, ya udah, ya mau nggak mau kan. Enggak, tapi kalau yang suaminya yang begitu, yang gerabak-gerubuk, bekas mandi lah. Iya, pasti. Jadi pasti kalau aku jalan mau ngapain lagi sih saya, ini mau kerja ntar lagi nih. Soalnya kan aku ini anak Jaksel yang hustle culture-nya sangat impactful. Yang hustle culture-nya tinggi banget ya. Karena hidup di Jaksel itu kan tinggi sekali. Living cost-nya tinggi ya. Tinggi sekali, betul sekali. Berarti kalian berdua support idiom atau doktrin hustle culture itu sebagai anak muda? Iya. Selama masih muda, kalau malah yang masalah itu kalau malas culture ya. Oh, malas culture. Malas culture itu lebih problemo ya. Soalnya dia jadinya tuh, apa ya, dia mungkin karena basicnya kerja terus, jadi dia tuh sering ceramahin aku juga kalau di rumah. Karena aku tuh dari dulunya kan, ya itu dari basicnya nyantuy. Sukanya tuh karena tahu mungkin ngerasa, aduh orang tuanya udah enak nih, aku udah nggak perlu lagi, yaudah nih gue udah ada rumah, ada segala macam. Istilahnya kan dia mamahnya Ibu Krisdayanti sama Bapak Raul Lemo, bapaknya Pak Anang Hermansyah sama Ibu Asanti. Misalnya mereka mau udah ngapain lagi? Iya, udah top lah. Rumah ada, duit ada ya kan. Waktu itu mikirnya gitu kan. Setelah nikah udah tahu pengeluaran rumah, pengeluaran air, pengeluaran belanja bulanan, aku tuh sama kayak, pengeluaran suaminya juga udah tahu. Kayak gitu, jadi kayak oh ternyata tuh begini ya gitu. Nah, nih di antara kalian berdua rumah tangga, pengeluaran paling besar, pengeluaran tidak bertanggung jawab ya. Gini, maksudnya kalau pengeluaran bertanggung jawab itu misalkan kayak beli belanja bulanan itu mah pasti pengeluaran. Ini yang BM semata itu loh. Kamu tahu? Terus dia tuh, Kak, tahu nggak dia suka ngeracunin aku. Ngeracunin apa? Contohnya kayak, sayang ini bagus tahu, ini beli aja nih gitu. Oh, entah itu dia ngelihat ada tas bagus, dia di kalau itu kamu. Kalau tas enggak. Kalau itu kamu. Kadang kita tuh yang suka gitu tuh mobil. Oke. Jadi kadang kita berdua tuh beli mobil kita bareng. Memang karena Aurel juga senang juga dengan mobil. Aku senang. Beruntung Anda ya.
Iya. Jadi nggak apa-apa kayaknya, dimarahin. iya, disupport gitu ya. Asalkan benar. aku bisa pakai. Betul. Nah, Iya. itu sebenarnya maksudnya sharing itu saya ini bagus juga maksudnya biar nanti bisa dipakai-pakai. karena gini bro, karena kalau misalnya ya, Ya. kalau aku sama dia pengeluarannya tuh beda. Kalau Ya. dia kan pengeluarannya untuk pribadi dia, Oke. ya kan. Kalau aku bukan hanya mikirin keluarga, tapi perusahaan. Ah. Jadi kayak misalnya ekspansi, kayak kemarin misalnya harus bikin tim futsal, tim Iya, bola iya, itu kan iya. ekspansinya gede ya. Ya, ya. Misalnya pengeluaran, dia udah ngeliat nih kamu bakal nambah pengeluaran misalnya 1 M sebulan buat bayarin gaji ini segala macam. Ya kalau aku lebih gedenya di situ, makanya aku dibilangnya boros karena aku gedenya di ekspansi sesuatu yang bikin hal yang lain gitu. Hal yang lain. Bentar ini ya. Udah suara ini ada pesawat lewat. Bentar lagi mau ada apa sih? Bentar lagi Pak Luthor jatuh kayaknya ya. Wih, lengkap sekali hariku hari ini. Tadi ketemu bintang tamu yang seru. Dan juga aku sekarang ketemu dengan makanan KFC Combo Duo Super Komplit. Nih sobat gue, lihat nih. Makanannya ada 2 ayam, 2 nasi, 2 cream soup, dan juga 2 Coca-Cola ukuran reguler. Ayo dah, kita makan. Jangan dilama-lamain. Ini, langsung laprita Eke. Lapangan bola. Kita coba ya. Ini tuh juara banget. Ayam KFC itu nggak ada tandingannya. Aduh. Dan juga para sobatku, dengan menu sebanyak ini, kalian bisa dapatin dengan harga 54 ribuan aja. Kalian bisa patungan juga sama teman-teman kalian ya kan? Pokoknya para sobatku, buruan aja. Serbu langsung di KFC Store terdekat atau kalian bisa pesan secara praktis melalui aplikasi KFC-ku. Karena kenapa? KFC jagonya ayam. Kalau tadi kan sama-sama senang otomotif. Apakah quality time kalian berdua juga senang sambil otomotifan atau ada hal tertentu lain kalian kalau quality time? Kalau misalnya kita sih yang penting setiap kalau nggak Sabtu Minggu atau nggak hari Minggu lah, itu kita waktu keluarga, jadi kita nggak ngambil kerja. Iya, antara Sabtu atau Minggu mana yang lagi nggak ada kerjaan, kita main aja di rumah gitu seharian, mau mandiin kura-kura, apa mau. Enak sih ya guys ya, rumahnya luas. Enggak. Jadi Sabtu Minggu di rumah. Coba kalau rumah saya sempit. Enggak Ketemu gitu. ruang tamu, ketemu ruang makan, dia lagi nih semutnya gitu. Jadi bosen ya Kak? Bosen, jadi harus keluar. Oh, kalian lebih banyak di rumah justru quality time. Sebenarnya karena udah ada Amina sih. Semenjak ada Oke. Amina tuh kita karena Bang Atta tuh Senin sampai Jumat, malah kadang Sabtu tuh kerja. Jadi udahlah please, dalam 1 minggu harus ada satu yang kita tuh bener-bener jangan diganggu. Ya kita Iya. main sama Amina, segala macam lah, makan di Makan, rumah, mau- ngobrol, semua Mau segala keluar macam. rumah juga ya paling cari tempat. Memang basicnya aku soalnya kurang suka nge-mall gitu loh mas. Oke. Dia nggak suka. Aku tuh kurang, kalau orang kan kiranya kalau kayak udah biasa depan kamera ataupun suka ada di stage, suka keramaian gitu. Kalau aku malah kayak Dia introvert loh, by the way. Oh iya, Iya. fix. ya menurut Katanya sih gitu. dari feelingku ya kayak Iya, iya. Karena setelah kerja rame-rame di luar membutuhkan 1 harian di rumah sendiri buat ya sepi ngecas. aja gitu, sepi Buat gitu. ngecas. Kayak enak gitu loh. Ah. Even kerja pun aku sebenarnya kalau kayak ngantor gitu nyaman kalau orang-orang yang aku kenal gitu. Oke. Kalau belum kenal tuh kayak dari insight-nya tuh kayak ini aku kayak Nggak nyaman kayak gitu. gamang gitu. Iya, kayak iya, bingung iya, gitu. iya. Kayak Apa? bingung. Kaku malah jadi Canggung, kaku, malah jadi canggung. canggung. Iya. Heeh. Di sini canggung enggak ya? Enggak Enggak sih ya, Enggak. karena ada support dari ibu ya. Iya benar ada ibu. Saling melengkapi loh Kak kita. Saling Kayak- melengkapi. Tapi kalau Iya. kalau lagi kerja nggak gitu mas. Kalau kerja Ah. misalnya syuting atau apa Ah, itu nggak mah gitu. enggak, Tapi hilang. ntar udah selesai kerjanya, nah itu mulai tuh awkward momennya. Iya, lama-lama kayaknya aku lebih baik menarik diri nih Iya gitu. kayaknya toilet dulu mas, toilet. Iya, toilet. Lama di toilet 2 jam ya kan. Dan tadi Ya, sempat tentatif disinggung lah. punya buah hati namanya Amina Amina. Nur Hana Nur Amina, Atta. Hana Amina Nur Hana Nur Atta. Amina ini lebih manjanya ke siapa sih? Jauh. Bapak bapak. Kayak Amina tuh ibaratnya kalau ketemu dia tuh cuma numpang di perut aku terus udah. Aduh, Iya. ini semua adalah reaksi kesebelan kayaknya. banget. Jujur sedih banget. Sedih Dan ya. kayak, Nanti sedih mau ya. numpang lagi ya guys. Saya mau numpang lagi. Makasih ya. Makasih ya. Nah, tapi Izin kalau dulu. lihat sekarang udah umur berapa berarti Amina? Mau Februari besok tanggal 22 1 tahun. 1 tahun. Sudah kelihatan belum? Raut wajahnya ini lebih mirip ke siapa?
udah pasti bapaknya. Cuman tapi hidungnya mirip kamu, Seng. Tapi katanya orang-orang nanti dia makin besar gitu ya, pas udah bisa dandan semua segala macam pasti akan mirip ke mamahnya katanya sih gitu. Tapi kan itu 20 tahun lagi ya. Iya sih, bener juga ya. Itu 20 tahun. Muka gue yang udah berubah. Iya, tapi gitu tetapnya kalau sekarang kan dongkol ya. Iya. Udah yang capek sendiri, hamil, sakit sendiri. Iya. Keluar mirip-mirip bapaknya. Mirip bapaknya, manja sama bapaknya. Kalau ditanya gini, Amina mana? Dia gini, papa mana? Langsung peluk bapaknya. Mama mana? Cuman gini dong. Sekarang dia gitu. Gitu aja. Aku gak punya tim nih di rumah. Nah, gitu. Waktu hamil sering kesel ya mas suaminya ya? Iya ya, kata orang-orang gitu. Katanya gitu. Sebel Kalau aja. mirip sering kesel. Tapi bukannya katanya emang anak cewek itu Ya, biasanya cross sih memang. Kalau anaknya cowok miripnya ke Mamanya. atau mamanya. memang anak cowok itu sayang lebih dekat ke mama. Anak cewek itu katanya ke papa. papanya. Mas gitu. sendiri gimana? Anaknya cowok? Cewek. Cewek? Iya. Kamu punya anak? Udah. Oh, tadinya belum ya harusnya ya? Nggak tahu. Harusnya aku belum. tanya. Cocok kan belum? Iya. Aku pikir kayak masih umur 25 tahun. Aduh, minum dulu, Ijo. Emang enggak? Emang kakak umur berapa? Masih muda aku. 30 ya? 34. Oh, lumayan muda. ya. Iya, lumayan ya. Untuk cowok Anak berapa? satu. Satu cewek. Cewek. Wah, itu jaganya udah kayak apa tahu kan pasti. Tapi Umur. deket nggak sama bapaknya? Deket. Nah, kalau nggak deket aneh emang. berarti. Iya, deket sama bapaknya. Cuman kadang-kadang harus berjarak aja memang. Kadang-kadang kan bapaknya kerja. Oh, iya. Ya, jadi nggak bisa barengan terus. Umurnya berapa kak anaknya? Nanti tahun ini 4 tahun. Tolong kru tenang ya. Kru tenang ya. Ada apa ini tuh? Tiba-tiba ada ketawa kan nggak ada punchline di situ ya. Kenapa Hey, emang? nggak ada. Nggak pernah ada yang bahas ya? Kita pertanyaan selanjutnya aja ya. Wah, ada sesuatu nih. Ada sesuatu. Nih, kalau tadi kan kalau dari sisi Aminah lebih dekat ke bapaknya. Iya. Tapi kalau dari kalian berdua, waktu kerja, ketika ninggalin anak, siapa yang lebih cepat kangen ke anaknya? Dua-duanya nggak sih kita? Dua-duanya sih sama. Kita tuh, aku pribadi aja kangenan banget sama anak. Jadi Ya, ini kita pergi bentar gini nih kangen sebenarnya. kangen. Kayak kemarin aja aku ke Makassar ya. Sehari baru kemarin tuh pengen pulangnya tuh cepet banget kayak pesawat ada nggak yang lebih cepet, nggak malam nggak mau lama-lama gitu. Kalau dulu mungkin ya udahlah istirahat aja, besokannya baru pulang. Santai gitu. Kalau sekarang kalau bisa diselesaikan satu hari deh. Cuman karena misalnya acaranya jam 7 pagi ya kan pesawat paginya susah. Ya udah malam berangkat, besoknya acara langsung pulang deh karena kangennya tuh nggak tahu ya karena setiap hari tuh kayak ada perkembangan yang saya nggak mau lewatin gitu. Iya. Tiba-tiba kok bisa ini. Kalau dia bisa apa tuh pengen kita yang duluan pertama tahu Pengen gitu. tahu gitu. Jangan sampai tahu dari orang lain ya. Karena aku ngerasa gini, anak cewek sama anak cowok beda. Anak cowok itu bisa selamanya sama orang tua, tapi anak cewek one day aku harus mengikhlaskan dia sama cowok lain. Iya. Yang akan membahayakan dia juga. Jadi aku nggak mau ketinggalan momen bahagia aku ini, nggak mau ketinggalan. Dimaksimalkan lah gitu. Dimaksimalkan, nggak mau. Karena suatu hari akan pergi meninggalkan gitu ya. Karena suatu hari dia akan pergi meninggalkan untuk yang harus kita ikhlaskan. Nah, Meninggalkan untuk kita ikhlaskan. Jadi. tapi kalau dengan pemikiran Ata kayak gitu, apakah nantinya akan jadi seprotektif itu terhadap Aminah? Menurutku malah seorang Dengan bapak- perkembangan Jaksel. Jaksel banget kan? Apalagi dulu mamanya kan anak Jaksel Anak parah Jaksel kan? parah. Karena aku juga anak Jaksel, jadi aku tahu ya perangai-perangai buruk ya. Banyak sekali buaya di luar sana ya. Jadi Papanya sebagai sih yang protek banget. Aku sih ya lebih harus kayak, karena kalau satunya protek kita yang protek kan namanya anak ya, aku udah bilang berkali-kali juga sama Bang Atta. Anak tuh kadang kalau kita terlalu kekang, terlalu kita banyak larang, pasti nanti suatu saat dia akan kayak bom jadi meledak kan. Kita nggak mau jadi kayak gitu. Jadi makanya aku bilang Bang Atta, pokoknya kita kalau sama Aminah kita rangkul supaya kita tetap menjadi kayak temen. Iya. Walaupun teman tapi dia bisa menghormati kita. Jadi lebih banyaknya mungkin dikasih tahu tapi bukan dimarahin, bukan yang nggak boleh ini nggak boleh itu, karena anak tuh semakin digituin. Karena aku dulu kayak gitu, semakin nggak boleh tuh aku makin penasaran, kenapa sih nggak boleh, gue jadi pengen coba nih. Gitu. Akhirnya coba ya? Jadinya coba-coba gitu kan. Iya. Ternyata metode seperti itu kayaknya nggak usah diterapkan lagi di anak-anak kelahiran makanya sekarang untuk ini. anak jangan toba-toba ya. Jangan coba-coba. coba-coba. Jangan coba-coba dong. Tapi kalau sebagai orang tua kan sudah banyak lah program-programnya. Misalkan ntar dia mau SD-nya di mana, SMP, SMA-nya di mana, kuliahnya nanti di mana. Tapi itu biasanya berimbang juga dengan suka nanti membuat peraturan-peraturan buat anak-anaknya. Ya, kalau dari kan sekarang sudah ada nggak yang dari dulu yang udah, ntar kita kalau punya anak
nggak boleh ini ya dia ya, atau boleh ini tapi begini ya gitu. Ini sih Bang Atta. Apa Atta? Udah dibikinin kontrak nggak boleh pacaran, bolehnya umur 24 tahun ke atas. Oh yang di foto itu ya. Iya, tapi kan itu bercanda sayang, itu kan iya. bercanda maksudnya ya itu seru-seruan aja tapi kan Oh itu seru-seruan, bukan sebenarnya gagasan inti, cuman pakai diselipin komedi deh gitu. Iya. Aduh, tapi emang susah ya kalau dibilang anak cewek itu bapaknya nggak protek itu menurutku salah juga karena memang Ya. cewek itu kan mahkota ya. Bagaimanapun gitu Bagaimanapun ya. dia mahkota Ya. gitu ya. Karena kalau cowok itu biasanya kan ngerusak ya. Kalau anak cowok Oh sifatnya lebih ke destruktif ya. Destruktif, Nggak ada betul. yang mengayomi ya. benar. Sifat ya, karena kan kita sadar diri ya sebagai cowok ya. Kita kan maksudnya biasanya cowok itu kan suka Iya, ngerusak. iya, iya. Kalau cewek itu kan kebanyakan dirusak gitu. Jadi ya maksudnya aduh serba salah nih ngomongnya. Serba salah Enggak, ngomong. maksudnya gimana ya? Jadi sebisa mungkin bagaimana kalau gua- kita lihat di pergaulan yang Iya, ada iya. kan, cewek misalnya tiba-tiba mahkotanya atau harga dirinya, ya kan kita nggak mau anak kita tiba-tiba ya. kenapa-kenapa. Perempuan tuh lebih rentan gitu Iya, ya. misalnya aku ngeliat video cewek dimabokin, terus tiba-tiba sama cowok-cowok ini yang ngumpul rame-rame, dibanting begini, begituin, begini. Kan sebagai orang tuanya nggak terima gua. Itu contoh di mana ya? Kok bisa Aku tahu? ngeliat. Oh ngelihat di sosmed. Sosmed banyak. Mabok, tiba-tiba cowoknya 3 gendong-gendongin, Oh, masukin iya. kamar hotel nggak tahu nggak jelas muntah-muntah, maksudnya nggak gitu lah. Sebisa mungkin dari rumah tuh sudah dibekali benih-benih pagar-pagar biar dia ketika Iya, keluar pun tetap aman bener. gitu. Paling tidak norma-norma yang harus dijaga, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip di hidup tuh ada, mau di prinsip agama, prinsip budaya, prinsip kehidupan sehari-hari itu kan harus ada tuh. Berarti kalau dari sekarang apa nih yang paling the most buat Aminah nanti pesennya kalau misalnya dia udah menginjak remaja? Pasti kalau sebelum 17 tahun nggak boleh pulang malam. Nggak boleh pulang. Sebelum 17 tahun. Bener sih. Itu berarti Nah, sebelum SMA ya berarti ya? Iya. Di bawah 17 sebelum 17 tahun jam 9 kan sampai rumah. Enggak, jam Oh. 6. Jam 6 harus di rumah. Jam 6 udah ada di rumah. Nggak Kalau mungkin, jam- Beb. Macet tahu Jakarta. Hitung macet, berarti dia harus bubar dari tongkrongan teman-teman tuh jam 4. Iya. Itu barengan jam pulang kantor loh. Jadi harus naik lagi tuh. Kecuali- Berarti nggak usah keluar rumah kali ya. Beb? Kecuali Maksudnya. ada special event, misalnya Oke. kayak ulang tahun temennya Ulang atau tahun apa ya, temen. oke lah. Tapi nggak setiap hari dia pulang jam segitu terus maksudnya Kalau pergi sama ngapain? mamanya boleh kan? Boleh kalau sama mamanya. Ini kayaknya sudah mulai kelihatan kubunya ya. Kayaknya udah mulai kelihatan kubunya. Nanti sistem pola berantem orang tua yang satu ngelarang, yang satu support ya. Ya Allah nggak, kalau aku sih lebih. Tapi nanti Aduh nggak tahu sih aku tuh. tapi juga biasanya dari kan kemarin orang bingung tua gimana. lebih tahu yang terbaik buat anaknya. Betul. Giliran anak nanti kena sesuatu, iya bener kata bapak gue kan waktu itu jangan kayak begini. Makanya Iya. kan aku bilang ditemenin mamahnya Iya, liatin, bener kan ya kak? Kita Benar, jagain. ditemenin mamanya. Iya. Kak, nanti kakak kemana? Iya, kakak mau ke PIM. Ya udah, mama nanti jalan ke sini, nanti kita janjian aja pulangnya ketemuan. Biar seolah-olah bareng nanti kalau ditanya papa. Ya pokoknya itu kan all responsibility Iya, sama iya. mamanya Sama pada saat mamanya. itu. Benar. Sebagai papa yang punya responsibility untuk menjaga anak perempuannya, waktu itu kan mamanya berangkat. Jadi kita atas dasar kepercayaan kepada mamanya. mamanya. Jadi kalau sesuatu terjadi tanggung jawab Mamanya. mamanya. Tapi kalau Aurel sendiri waktu itu umur 17 tahun, begitukah jam 6 pulang? Pasti. Pasti. Oh, Karena cepet banget backupnya ya. karena aku tahu bapak ibunya. Oke, aku tahu oke, pipis oke. sama bunda kayak apa. Oh, iya, Pipis iya. sama Gini, bunda sayang, itu sangat strict banget. Bukan jam 6 sih, lebih ke kalaupun misalnya jam 9 malam pun, kalau zaman dulu kan zamannya masih BB kan. Ya, Jadi BBM. Bau badan. bukan Enggak. dong, Bukan. bebe, bukan dong. Blueberry. Iya, makanya kalau chatting 1 detik aja nggak jawab tuh udah nggak akan Nah, boleh pergi oke. seminggu. Lebih strict lagi Berarti kan. mungkin dari bunda tuh. Maksudnya boleh keluar, cuman tetap ngabarin gitu. Ngabarin, benar. Ngabarin. Karena bundaku gitu. tuh selalu bilang 1 detik itu bisa terjadi dengan apapun Iya, Aurel, betul, maksudnya kayak gitu. betul. Jadi 1 detik. Ngabarinnya kamu- harus real time ya. Iya. Ya. Habis share Kadang-kadang, live vlog. Ya kan ada solusi seperti Benar, ini share live sebenarnya. vlog, pasang GPS. Astagfirullahaladzim. Apa gimana? Astagfirullahaladzim, pasang GPS. Canda ya. Kan Betul. live vlog udah takutnya soalnya sekarang live vlog aja bisa ditaruh ya handphonenya di mana Bener. aja. ya. Aduh, Bapak ini kok banyak banget ini ya. Iya, kalau Studi Bang Atta- bandingnya ya, kalau Bang Atta tuh- ilmu-ilmunya. Bang Karena Atta tuh sebenarnya saya mikirnya udah begitu. Karena dulu aku udah jaksel banget, udah tahu. Nggak bisa di inilah. Gak bisa Karena ya. kadang anak tuh kayak lebih pintar daripada kita kan. Akan tiba masanya seperti Iya itu. kan? Apalagi Pintar zaman untuk- makin ke nanti-nanti. Iya, iya. Mungkin iya. mungkin nanti udah nggak pakai handphone lagi, kayaknya udah pakai apa? Iya, lagi. sistemnya udah terlalu canggih Udah lah canggih ya, gitu. udah kita
berdoa Bismillah ya. Bismillah. Nah, mau pergi. Tapi Atta nanti akan tumbuh menjadi seorang gadis, anak-anak, Aminah. Tutup kakinya. Kenapa? Enak kalau ngomongnya gini. Iya kan, Kalau gini lebih kan senyaman mungkin aja, Iya. senyaman mungkin. Karena ini kan bukan orang pemerintahan juga yang harus Iya. nggak usah, Biar lebih biar lebih santai. berhadapan-hadapan. Iya. Gini kan. Nah, Nggak sopan gitu kan, Jess. gimana? Ngapa yang miring tapi jangan terlalu buka Oke, ini, oke, jangan oke. terlalu ngengkang gitu. Kan dibuka pun ke aku, Aurel. Bukan, enggak maksudnya gak Ya udah enak. kayak gini nih. Aurel kan nggak apa-apa dong. Insecure. Ampun deh. Ampun Aura deh. kita ketawa terus, seru ya. Nah, nanti bagaimana menjelaskan nantinya ke Aminah kalau dia udah dewasa, kalau Aminah, tolong jaga sikap kamu. Karena apapun yang kamu lakukan nanti akan trending, akan viral. Karena bapak mamamu ini seterkenal itu loh di Indonesia. Gimana ngomongin ke Aminah? Kalau menjelaskan orang tuanya ini adalah terkenal di Indonesia. Even sampai ke luar negeri pun gitu. Kayaknya kalau aku ngelihat kayak siapa ya, kayak Aurel contohnya. Nanti bapak ibunya Oke. top. Nah, Aku lihat teman-temanku kayak anaknya Bunda Maya sama Ya. Andani, Al, El, mereka Betul. juga. Jadi mereka udah tahu membawa diri sih, karena mereka dari kecil sudah biasa dengan hingar-bingarnya kamera ya kan. Mungkin anaknya Arafi juga Rafathar. ya gitu Rafathar kan. Mereka udah terbiasa banget lah. udah Rafathar. terbiasa dengan kamera ada deket dia tiap hari. Berarti dengan segala latihan macam. tiap hari kamera ada di rumah kali ya? Iya, jadi dari saat itu aja mereka juga mungkin udah tahu mana yang harus. Dan mereka juga jadi kayak Aurel gini kan nggak sindrom atau Ya, Ada kayak bukan malah tiba-tiba- jadi tertekan. mereka kayak udah santai mau ada kamera mau enggak ya hidupnya udah gini aja nyantai. Kan kadang-kadang kan kalau di luar negeri kayak di Hollywood gitu kan kita tahu ya ada anak artis yang Hollywood tuh malah jadi tertekan gitu dia. Iya, Kayak, bener. gua ngapa-ngapain nggak bebas Tapi ada emang kamera. ada enak dan gak enaknya. Ini kalau Tapi dia tertekan sih dari kalau segi ke anak sekolah. artis Aku top selalu kala itu. bilang kayak gitu. Karena mungkin kalau enaknya mungkin orang bisa tahu kita itu Ya. enaknya. Itu enaknya. Nggak enaknya apapun yang kita bikin selalu disangkut pautin. Kalau nggak misalnya nih aku contohnya contoh paling gampangnya aku bikin misalnya ngeluarin lagu. Terus lagunya misalnya trending gitu. Terus orang-orang pasti ya elah itu mah gara-gara anaknya Anang aja. Nah, selalu digituin itu kan nggak enak kan? Seolah-olah ada backup atau Iya, privilege dari padahal- orang tua gitu ya. Bapak saya juga bener-bener kalau di rumah ya kayak juri Indonesian Idol, ya galak, ya gitu loh. Jadi maksud aku kadang aku juga capek gitu kalau misalnya Oke. mau bikin sesuatu ini, itu mah gara-gara anaknya ini, anaknya itu nggak enakan di Nggak situ. enaknya. Jadi kayak kesannya apa yang kita buat tuh jadi nggak dipandangnya tuh nggak, padahal kita bikin tuh mati-matian gitu. Gitu bikin mati-mati. Tapi nanti akan bisa menjelaskan ke Aminah ya. Ya. Kamu harus siap nak nanti ketika kamu sukses berkarya dengan usahamu sendiri nanti kamu dibilang ada sangkut pautnya dari papa mama. Harus Kalau siap. itu sih emang udah harus siap karena basicnya kan berkah orang tua kena anaknya Anak juga. juga. Mungkin itu memang salah satu berkahnya. Dia nggak bisa menafikan itu ya. Iya, iya. Aku akan lihat juga kayak dia pasti ada berkah dari orang tuanya. Iya, Iya. iya. Dari bapak ibunya aku juga. Nah, kemungkinan cuman perbedaannya kalau aku mungkin basicnya bukan orang entertainment, jadi berkahnya lain. Iya. Kalau di dia berkahnya ya popularitasnya, followernya Iya. udah banyak dari kecil. Dari Mungkin kecil. dia dari kecil aja orang udah tahu Iya, kan. orang mandi lumpur aja belum 1,6 juta loh. Iya. Followersnya loh. Ini baru, dia nggak tahu apa, masih nunggu MPASI ya. Iya, Alina tuh mungkin dia sekarang belum tahu apa-apa ya. Iya, iya. Mungkin nanti mungkin bertambah usianya dia, kita akan pelan-pelan kasih tahu lah dunia entertain itu seperti apa. Iya, iya, iya. Sebenarnya Kita- ibunya lebih cocok sih. Ibunya pengalaman di diri dia sendiri. Iya. Iya, Dia iya. Pasti Jadi nanti akan ngasih tahu karena kadang kalau misalnya ngerasa udah besar, kadang suka lupa diri atau apa tuh harus dibekalinnya bener-bener harus bekalin banget. justru lebih ekstra malah Iya. ngebekalinnya. Ekstra banget. Iya, Harus iya. tetap membumi. Makanya kita gimana kamu berasa. orang tua tuh harus nyontohinnya yang baik karena jujur aku waktu kecil apa yang aku ngelihat Mimi, aku ngelihat Bunda tuh aku praktekin di diri aku gitu. Jadi makanya itu yang harus kita selalu kadang kalau saya inget ya ini ntar Amina ngeliat loh gitu. Jadi Iya. kita berdua saling mengingatkan. Saling mengingatkan kan bagaimanapun kalian ini pasti disorot terus lah gitu. Iya. Iya. Makanya jadi ya begitulah ya. Dan kan ini teman-teman. anak Mina kan perempuan ya. Perempuan. Untuk olahraga anak SD, SMP itu kan banyak yang sudah biasa
ayo mau hobinya apa gitu. Nah kalau Aminah kayaknya akan dicondongkan kemana? Kalau bapaknya kan olahraganya bola banget nih bapaknya ya. Kemarin dikasih lihat bola, dibawa ke Oh, lapangan, nendang-nendang mau bola dia. nendang bola. Oh udah mulai diracunin duluan ya? Iya. Aku udah bilang, sayang jangan duluan, kita kan cewek, yang lain aja. Katanya nggak apa nanti main futsal, main bola, kan bisa indoor. Ya tapi takutnya nanti terlalu tomboy. Pertarungan gitu. fisiknya terlalu Iya. keras Makanya ya. abis ini kita mau siapin dia nge-gym, bela diri. Bela diri sih aku setuju sih. Jadi kalau ada yang Tapi main kalau bola, ke gym bisa kok main ibunya, bola. Iya. Kalau bela diri sih mungkin aku masih oke lah, karena kan dia bisa membela diri dia sendiri. Buat ketika- bekal dia lumayan buat bekal ya. dia, jadi ya Keren. dia harus bisa lah. kalau Boxing gitu kan keren boxing, ya. taekwondo gitu-gitu Iya, silat. support. Heeh. Bapaknya bola. Bola. Kayaknya dia ntar gak ada waktu main ya kayaknya ya. Beres sekolah capek disuruh ekstrakurikuler olahraga, mah aku capek. Ya udah, Amina maunya apa? Langsung gitu. Aku mau tidur, bapaknya bagus nggak keluar rumah. Amin. Iya. Tapi kalau aku emang suka dia punya olahraga yang dia suka sih Napi nanti. Kan Ya. nggak harus dari bapaknya apa gitu. Kita Ya. kan cuman Support ngarahin lah. aja, support. Support. Makanya sayang aku harus punya anak laki-laki satu lagi nih Ya, biar aku bisa. juga mau punya anak laki-laki. Emang sebenarnya kesepakatannya kalian berdua atau mungkin berapa Aurel pengennya berapa sih sebenarnya? Aku Punya sebenarnya anak pengennya sih sepaket dulu. Kalau udah sepaket, pengennya Udah. close ya. Ya, cuma Dua kalau- berarti? kalau ya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti belum Iya, dapet iya. cowok. Kalau dari Atta dengan background yang punya saudara ada 10. Kita sih waktu itu sepakat di 20 ya. Hah? Canda. Kalau dari Atta Kalau pengenannya berapa? Keinginannya sih waktu itu Dia ya selalu bilang tergantung istri. tergantung istri. Cuma waktu itu kan istri katanya suka anak banyak juga. Ya mungkin kita Segen Halilintar kan nggak mungkin 11 Iya. ya. Empat. 4 atau 5. At least 4 atau 5 mungkin. 4 atau 5 Oh lah. gitu. Tapi nggak harus deket-deket semua kan. Misalnya habis ini misalnya hamil lagi, habis itu udah dulu. Udah dulu ya, Nanti ya. Karena kan kapan? harus dipikirkan juga kondisi psikologis sang Iya, ibu, ya benar. kan? Jangan sampai jadi kayak pabrik mobil gitu Iya, ya. makanya sebenarnya kan kalau soal punya anak itu yang ini tuh ibunya ya. Ya, ibunya ya. Yang harus lebih dipikirin harus gitu ya. lebih dipikirin ibunya. Jadi semua tergantung ibunya. Kapan ibunya bilang pabrik tutup ya udah. Ya udah. Kita harus terima dong sebagai Iya. laki-laki. Mungkin rezekinya sampai anak kita memang harus ya yang sekarang ada gitu. Jadi nggak ada pemaksaan atau apa gitu. Tapi kan enak kalau udah punya anak nanti mau main apa aja, pergi bareng-bareng itu rame-rame. serunya. Gitu. Sama kan anak itu pasti lama-lama gede kan. Ya. Ya nggak mungkin anak lama-lama makin kecil kan. Iya. Nggak mungkin. Jadi gede satu udah sekolah jadi ada lagi temennya. Ada lagi. Sekolah ada lagi temennya. Nah, Mas ya. Saya mau pertanyaan terakhir, kamu udah selesai Mas ya? Cakep. Baru mau pertanyaan terakhir loh ini tadi. Dia tahu aja karena ini yang terakhir ini penting. Apa Wait, tuh? apa? Karena Atta kan kalau Atta mau main di media classku. Iya dong. Iya dong, ya kan? Aduh. Seru tuh. Seru banget loh guys. Ini kita benar-benar latihan banget. Serius. Serius. Seriusnya karena memang nggak bisa Karena sama kita nggak bisa sekali. main kak. Dan kita basicnya, apalagi aku basicnya bukan yang olahragawan. Nggak gitu bisa kan. main volley. Iya. Seumur hidup nggak pernah main Tangan volley. sakit-sakit dong ya, merah ya? Banget, aku kemarin biru-biru. Sakit. Mas ya? nggak ikut? Aku enggak. Kenapa? Bentrok. Olahraga selalu bekel ya, bola bekel. Iya, olahraganya men. Oh, Kakinya gitu. jangan lupa belok dikit. Iya. Tapi emang kalau latihannya ya, ternyata volley itu nggak semudah yang kita kira. Iya, gitu. nonton sih kayaknya gampang aja Nontonnya kayaknya kayak gitu. pang gitu, Iya. pakai tangan seru, gampang gitu. Ternyata Ternyata ada enggak. tekniknya. Kalau di smash itu sakitnya Smash juga kayak tidak apa. semudah itu. Smash itu nggak nyampe Iya. guys ya. Nggak nyampe. Nah, para sobat Pi, kalian mau lihat nggak hasil latihan mereka ini gimana? Karena mereka nanti akan main di Media Class dengan tema Beach Games di tanggal 19 Februari 2023 di 23 deng. 2023, iya bener. Kui Media Group versus AHA. Wey. Nanti gamenya ada apa aja tanggal 19 itu? Gamenya itu ada volley, ini yang Oke. paling kita nggak bisa. Bola pantai. Bola pantai Sama bentengan. sama benteng. Oh, sama benteng. Semua basicnya groundnya tuh pasir. Semua groundnya pasir, cuman di indoor. Ah, cuma di indoor. Itu oke. kelebihannya dan kamu mungkin akan lihat itu pertama kali. Iya, Aku iya, pertama kali nggak tahu ya teman-teman. Tapi Deg-degan banget. deg-degan ya. Karena istri saya aja udah, sayang aku nggak mau ikut ya volley. Udah Kenapa jadi mundur di tengah-tengah nggak mau ikut? Kan itu kan ada 3 kan. Iya. Nah, aku salah satu aja. Iya, salah satu gitu. aja lah ya. Cuma kan nggak mungkin. Ibu loh. Mungkin, AH2 loh ini. Nanti- AH1, AH2 masa nggak ikut? diganti Amina nanti diganti. Ah, diganti Amina. Curang nggak akan ada yang ngelawan dong. Diganti papata. Nanti Nggak memang ada
kan bukan kita berdua doang. Iya, rame Jadi line up-nya. Kan kita ada sekitar 18 line up-nya. 18 line up, ada Jadi 3 harus games itu ada ya. 3 game. Jadi dibagi-bagi juga. Karena oke. beberapa juga ada yang saya pengen main semuanya, termasuk saya pengennya. Pengen. Karena Dan untuk tiketnya masih ada kayaknya ya. Tiket Benar. masih ada ya. Tiket bisa dibeli di loket.com kalau nggak salah ya. cek aja search nih di aja ya. description di down below ya, kamu silakan klik. Down below. Nah, ini nih YouTuber nomor 1. Silakan. Oke, Cek kalau di begitu Jeki. Atta dengan Aurel, Terima kasih banget banyak. udah datang. Terima kasih banyak, Mas. Sukses untuk Oke. acara tanggal 19-nya, media Siap. clash-nya nanti antara Kui dengan Aha. Dan juga buat Aminah, didoakan semoga Amin. tumbuh menjadi anak yang bisa membanggakan orang Amin. tua. Amin. Ya. Sehat-sehat terus buat kalian sekeluarga dan juga Sukses buat terus Potskuy. Thank you banget, Bokir. Oke, kalau begitu para sobat Kui, terima kasih episode kali ini. Terima kasih bapak-bapak yang di sana yang sudah berhenti tepat pada waktunya ketika kami mau selesai. Keren. Oke, kalau Keren. begitu jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini, tapi seminggu lagi. Dadah. Dadah.